Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah ila akhiril ayah. Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Anas radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibba illa lillah la yuhibbahu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahullahu minhu kama yakrahu an yukdzafa finnar. Muttafaqun alaih. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan iman. Dengan bukti Allah kuatkan iman kita adalah dengan hadirnya di majelis ilmu, hadirnya di majelis Quran. Karena tanpa iman sulit rasanya untuk bisa hadir di majelis ilmu. Karena lemahnya iman sulit rasanya untuk melangkahkan kaki dari tempat tidur kita yang nyaman, yang indah, menuju kepahitan, menuju kesulitan saat kita menghafal Al-Quranul Karim. Itu kalau tanpa iman sangat sulit untuk dilakukan. Tapi karena kita punya iman yang Allah kuatkan, maka kita mampu untuk bisa berada di tempat sulit yang ada di majelis ini. Karena Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu dikatakan sebagai qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Perkataan yang berat. Maka siap-siap kita sedang berada di majelis di mana kita akan melakukan aktivitas berat. Maka kuatkan iman kita agar kita kokoh di dalam majelis ini. Untuk itu, sebelumnya kami akan menyampaikan masih terkait tentang sirah nabawiyah secara khusus dan secara umum tentang sejarah Islam. Kalimat demi kalimat yang akan kami sampaikan sengaja agar ini menjadi data-data penting bagi antum ketika antum saat ditanya bisa menjawab. Saat ditanya tentang apa itu sirah nabawiyah, apa kepentingannya belajar sirah atau sejarah, maka dari data-data ini antum akan bisa menjawabnya dengan baik. Mari kita mulai dari kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang cinta kepada Allah, tentang mahabbatullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi kami bacakan di dalam mukadimah, yaitu surat Al-Baqarah juz yang kedua ayat yang ke-165. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi, dan barang siapa di antara manusia, man yattakhidha min dunillah, yang mengambil atau menjadikan selain Allah andadan, sekutu-sekutu, yang menjadikan sebagai Allah, yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu, mereka menjadikan tandingan-tandingan itu mencintai sebagaimana mencintai Allah. Mencintai berhala sebagaimana mencintai Allah, mencintai uang sebagaimana mencintai Allah, mencintai jabatan sebagaimana mencintai Allah, mencintai anak istri seperti mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang beriman itu tidak sama dengan kebanyakan manusia. Tidak sama dengan kebanyakan manusia. Tidak sama dengan kebanyakan manusia di dalam cintanya kepada Allah. Apa ketidaksamaannya? Orang beriman itu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat kuat, sangat amat kuat cintanya kepada Allah. Para ulama menjelaskan, fa mahabbatullah subhanahu aqidatun tsabitatun. Cinta kepada Allah adalah merupakan bentuk akidah yang kokoh. Bentuk akidah yang kokoh, wa iman rasih, wa imanun rasihun, dan bentuk iman yang dalam. Orang yang akidahnya kokoh maka dibuktikan dengan cinta kepada Allah. Orang yang imannya kuat, orang yang imannya dalam, maka dibuktikan dengan cintanya kepada Allah. Fadalla dzalika ala anna hubbullah ala minal iman, fa hubbullah yanbaghi an la yadanihi, an la yudanihi wa la yusawihi hubbun. Bahwa cinta kepada Allah itu tidak boleh ada yang bisa menyamai, apalagi mengalahkan. Menyamai saja, ada yang sama cinta kita kepada Allah, itu tidak boleh, apalagi mengalahkan cinta kita kepada Allah, itu lebih-lebih tidak boleh. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakannya di dalam kitab Qa'idatu fil Mahabbah. Lalu di dalam dari ayat ini, dari ayat yang tadi kita bacakan tadi, bahwa Al-Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya mengatakan, wa ma'nahu annal mukhlisin lillahi ta'ala, bahwa orang-orang yang ikhlas, bahwa orang-orang yang murni keikhlasan, orang-orang yang murni cintanya kepada Allah, atau orang-orang yang ikhlas itu adalah mereka yang al-mahbun haqqan, orang-orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Orang yang murni keikhlasannya, ikhlasnya begitu murni, itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Al-mahbunu haqqan. Al-mahbunu haqqan. Orang-orang yang mencintai dengan sebenar-benarnya cinta. Kama annahum la yukhtarun 'ala Allah ma siwallah. Di dalam tafsir As-Sa'di juga dikatakan bahwa cinta kepada Allah adalah bentuk yang tidak boleh sama, yang tidak boleh ada bagian-bagian selain daripada Allah. Jadi cinta kepada Allah harus nomor
wahid, harus nomor satu. Lalu tentang cinta kepada Allah ini juga ulama mengatakan merupakan a'zam min a'zami lawazim tauhid tabaraka wa ta'ala, bahwa mahabbatullah ini, mencintai Allah ini merupakan bentuk ketauhidan, bentuk mengesahkan Allah yang paling tinggi, a'zam, yang paling agung. Bagaimana tauhid kita ini, bagaimana akidah kita ini, maka harus dibuktikan dengan keagungan atau kecintaan kita kepada Allah. Harus dibuktikan dengan kecintaan kita kepada Allah. Wa mahabbatullah hiya aslun dinil Islam, bahwa cinta kepada Allah adalah pokok agama Islam. Aslun adalah pokok atau pondasi. Cinta kepada Allah adalah pokok atau pondasi agama Islam. Baik, kita lanjutkan. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Faqala ba'duhum unzilat fi qaumi qalu ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini yang mengatakan, yang berfirman tentang bahwa katakanlah bahwa jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ini turun di masa Nabi, yang mana di masa Nabi ada sebuah masyarakat, ada sebuah kaum yang mengatakan inna nuhibbu rabbuna. Ada yang mengatakan inna nuhibbu rabbuna, kami mencintai Rabb kami, kami mencintai Rabb kami. Maka seketika itu amarallah jalla wa azza, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia memerintahkan ala nabiyhi, kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yaqula lahum, agar berkata, agar menjawab dari statement atau pernyataan mereka ini, in kuntum shadiqina fima taqulun, jika kalian jujur, jika kalian benar apa yang kalian katakan, maka fattabi'uni, maka kalau begitu ikuti aku. Fa inna dzalika alamatun sidqukum fima qultum min dzalik. Karena mengikuti aku, mengikuti Nabi merupakan tanda dari jujurnya apa yang telah kalian ucapkan. Lalu dari ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallah, ulama juga mengatakan faja'alallahu ittiba nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilman lihubbihi. Allah menjadikan ittiba'un nabi, mengikuti nabi itu adalah sebagai ilmu. Atau juga bisa berarti ilmu di sini adalah pengetahuan untuk menunjukkan akan cintanya kepada Allah. Sebenarnya balik lagi kepada kalimat yang ada tadi sudah disampaikan ya, kalimat yang tadi sudah disampaikan, yaitu bukti akan kecintaan kepada Allah yaitu dengan ittiba'un nabi. Namun ulama di sini lebih menjelaskan tentang bahwa mengikuti Nabi
merupakan sebuah ilmu. Nah, ilman, sebuah ilmu. Tentang apa? Tentang bagaimana menunjukkan cintanya kepada tentang menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu bagaimana mencintai Allah kalau tidak tahu ilmunya. Nah, gitu. Kita tidak akan bisa tahu bagaimana mencintai Allah kalau tidak tahu ilmunya. Maka ilmunya ada di mana? Ilmu mencintai Allah itu ada di mana? Ada dalam diri Nabi. Wa hadhil ayah fiha wujub mahabbatullah. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mencintai Allah. Lalu juga menunjukkan tentang alamat mahabbatullah, menunjukkan tentang tanda-tanda cinta kepada Allah. Lalu juga menunjukkan natijatuha, hasil, ya, hasil dari cinta kepada Allah, hasilnya, natijah itu ketika kita sudah berjuang, lalu kita mendapatkan natijah. Nah, natijahnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Hasil, natijah itu hasil. Saat kita sudah ujian, lalu diperiksa oleh guru, maka akan muncul natijah, akan muncul hasil. Wasam rotuha, juga buah. Nah, jadi ikhwafillah rahimakumullah, bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala itu harus dibuktikan dengan tanda. Harus ada hasilnya, harus ada buahnya. Apa tanda mencintai Allah? Tanda mencintai Allah adalah mengikuti Nabi. Apa hasil yang telah kita lakukan? Yang telah kita lakukan, hasilnya apa? Melalui apa? Saat kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah, maka dengan mengikuti Nabi Muhammad. Apa buahnya? Wa thamratuha, apa buahnya mencintai Allah itu? Adalah dengan mengikuti Nabi. Lalu berikutnya, ittiba'u rasuluh, mengikuti utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW itu, mengikuti utusan Allah itu adalah fi jami'i ahwalihi. Maksudnya adalah mengikuti Nabi di semua bidang kehidupan. Semuanya harus diikuti. Semuanya harus diikuti. Wa af'alihi wa aqwalihi, dari mulai perkataan dan perbuatan. Wa fi usulid dini wa furu'ihi, dari pokok-pokok agama ataupun cabang-cabang agama. Pokok agama harus mengikuti Nabi, cabang-cabang agama pun harus mengikuti Nabi. Fil dhahirati wal batin, dalam keadaan nampak ataupun terang-terangan, bagaimana kita harusnya itu kita lakukan dengan cara mengikuti Nabi, dan dalam kondisi kita sedang sendirian, maka kita pun juga harus mengikuti Nabi. Jadi mengikuti Nabi ini dalam segala urusan, dalam segala perbuatan, dalam segala hal. Ya. Famanittaba'ar rasul, mengikuti Nabi itu, mengikuti Rasul itu, dallun ala sidqi da'wati mahabbatillahi ta'ala, adalah dalil atau bukti tentang apa yang kita katakan saat kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah. Juga mengikuti Nabi berikutnya adalah merupakan ahabbahullah,
mengikuti Nabi merupakan cara untuk mendapatkan cinta Allah. Jadi mengikuti Nabi itu selain menjadi bukti cinta kita kepada Allah, mengikuti Nabi pun juga menjadi cara kita mendapatkan cintanya Allah. Wa ghafara lahu, dan juga cara agar kita mendapatkan ampunan Allah. Juga mendapatkan rahmatullah, mendapatkan kasih sayang Allah. Wasaddadahu fi jami'i harakatihi wa sakanatihi. Jadi mencintai Nabi itu pun mengikuti Nabi pun juga adalah cara agar kita berada di jalan yang benar, agar kita berada di jalan yang benar dalam atau ketika kita beraktivitas, saat kita beraktivitas, baik dalam kondisi harokat, bergerak, ataupun dalam saat diam. Nah, gitu ya. Jadi mengikuti Nabi ini adalah satu hal yang memang luar biasa agungnya. Lalu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga mengatakan, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah. Bahwa ketika ada orang yang mengaku-ngaku, orang yang menyangka bahwa mereka mencintai Allah, maka Allah Ta'ala ibtalahum, Allah menguji mereka dengan apa? Dengan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka mengikuti Nabi adalah bentuk ujian. Mengikuti Nabi adalah bentuk ujian. Ya, karena memang tidak mudah mengikuti Nabi itu. Sehingga wajar mengikuti Nabi dijadikan sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Maka juga wajar banyak orang yang gagal saat mengikuti Nabi. Banyak orang yang gagal saat diminta untuk mengikuti Nabi. Orang bisa mengatakan, aku ingin masuk surga. Aku mencintai Allah dan seterusnya itu. Tapi saat diuji dengan kalimat, kalau kalian jujur ingin mengikuti Nabi, kalian jujur ingin masuk surga, ikuti Nabi, ikuti Rasul yang aku utus, kata Allah. Nah, itu kan ujian. Maka ketika Allah memerintahkan hambanya untuk mengikuti utusannya, yaitu Rasul Muhammad SAW, maka di situ terpecah menjadi beberapa golongan. Ada yang betul-betul mengikuti Nabi dengan sabat, dengan kuat. Ada yang mengikuti Nabi dengan ragu-ragu, bimbang, atau bohongan. Ya, mengikuti Nabi tetapi hanya sekedar hanya sekedar topeng gitu. Ada yang memang tidak mau sama sekali, mengikuti Nabi. Nah, ayat ini pun juga menjelaskan tentang kondisi Yahudi dan Nasrani. Kondisi Yahudi dan Nasrani saat mereka mengatakan annal yahudu kanu yaqulun, saat orang-orang Yahudi mengatakan nahnu abnaullah wa ahibbahu, kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasihnya Allah. Gitu. Kami adalah kekasihnya Allah. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Kalau kalian, seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian mengaku kalian cinta kepada Allah, kalau kalian mengaku kalian ini kekasihnya Allah, apalagi kalian mengaku anak-anaknya Allah, ikuti Rasul yang telah aku utus, ikuti Nabi yang telah aku
Aku utus. Wa annan nasara qalu innama, adapun orang-orang Nasrani mereka berargumentasi dengan ungkapan nu'azzam, kami mengagungkan al-Masih yaitu Nabi Isa, kami mengagungkan Nabi Isa hubban lillah, kami mengagungkan Nabi Isa itu adalah sebagai cara bentuk kami mencintai Allah, mengagungkan al-Masih. Makanya di apa namanya, di konsepnya agama Nasrani kan tigaan, Tuhan Allah, Tuhan Bapa maksudnya, dan mereka mengatakan biasanya Tuhan Allah, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Jadi yang dijadikan mereka itu tiga itu, Trinitas itu kan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Mereka dijadikan Tuhan. Jadi kata mereka itu, ya kami apa namanya, mengagungkan bahkan sampai menuhankan itu, katanya menuhankan Al-Masih itu sebagai bentuk sebagai bentuk dari cinta kami kepada Allah, sebagai bentuk daripada cinta kami kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, itu argumentasi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, ya. Allah menurunkan ayatnya dengan ayat yang tadi. Kalau kalian cinta kepada Allah, kalau kalian mengakui akan kalau kalian mengakui dan mengagungkan Nabi Isa kalian agungkan, bahkan sampai kalian jadikan sebagai Tuhan, kalian sembah, gitu. Coba cek atau coba pelajari apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi akhir zaman, Nabi utusan yang telah kami utus itu, setelah Nabi kalian yang telah kami utus, setelah Nabi Isa alaihissalam. Dan ikuti dan sembahlah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad, ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka benturan demi benturan terjadi, ya. Permasalahan demi permasalahan terjadi saat Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang tetap dalam kesesatan mereka, yaitu menyembah selain Allah, dan ada yang tentu saja meyakini apa yang diajarkan atau apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad, sehingga mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, seperti siapa namanya? Warqa bin Naufal, ya. Dan yang sangat terkenal selain Warqa bin Naufal itu adalah Zaid bin Amr, bapaknya Amr bin Zaid. Salah satu Amr bin Zaid ini sahabat radhiyallahu anhu yang disebut sebagai satu di antara ke-10 yang dijamin masuk surga. Baik. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim." Surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Kita akan coba masuki ayat ini lebih detail pada ungkapan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka.
atau kebalikannya, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Al-Hasan berkata, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, bahwa Allah akan mendatangkan sebuah kaum, sebuah masyarakat, yang mana masyarakat ini mencintai Allah mencintai masyarakat ini, dan masyarakat ini mencintai Allah. Ditafsirkan, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan dengan ungkapan Abu Bakar wa ashabihi, yaitu Abu Bakar dan para sahabatnya. Kaum di sini adalah Abu Bakar dan para sahabatnya. Wa an Qatadah mengatakan, man yartadda minkum an dini fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ila akhiril ayah wallahu wasi'un alim. Anzalallahu hadhil ayah wa qad alima an sayartad murtaddun minan nas. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui akan adanya orang-orang yang murtad dari manusia, ya. Orang-orang yang di antara manusia ada yang murtad. Yaitu terjadi saat qubidallah, saat Allah mematikan, saat Allah mengangkat nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi Muhammad sudah wafat, irtadda amah al-arab anil Islam. Keumuman orang Arab itu murtad saat Nabi Muhammad meninggal, kecuali 3. Illa thalathati masajid. Kecuali 3 masjid. Pertama Ahlul Madinah, kedua Ahlu Makkah, ketiga Ahlul Bahrain. Yang pertama masyarakat Madinah, yang kedua masyarakat Mekah, yang ketiga masyarakat Bahrain. Jadi kota Bahrain, ya dari dulu juga sudah ada kota Bahrain ini. Maka orang-orang yang dikatakan Allah sebagai masyarakat yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah adalah ini maksudnya, yaitu masyarakat Mekah dan masyarakat Madinah, juga masyarakat Bahrain. Ya rahimakumullah, mencintai Allah Ta'ala dalam ayat ini adalah cara paling utama, cara yang paling ampuh gitu ya, agar kita bisa tetap kuat di dalam Islam. Mencintai Allah adalah cara agar kita tidak yataraddan, man yartadda yataraddan, agar kita tidak ragu berada di atas ajaran Islam, yaitu dengan kita mencintai Allah, agar kita tidak ragu dalam agama kita ini, mencintai Allah. Dan apalagi murtad, apalagi betul-betul keluar, bukan lagi ragu tetapi keluar dari agama Islam. Itu caranya bagaimana agar tidak keluar dari agama Islam, bagaimana agar tidak menjadi orang yang murtad. Maka caranya adalah kita harus mencintai Allah. Nah, ayat ini menjelaskan seperti itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hasan dan Qatadah radhiyallahu anhum atau rahimahumullahu taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu mencintai Allah adalah tidak akan tergambar. Menurut ayat ini tidak akan tergambar dengan sempurna jika tidak membaca sirah nabawiyah dan sejarah Islam. Mengapa? Karena
Karena Allah gambarkan cinta Allah kepada manusia, Allah gambarkan manusia mencintai Allah itu dengan sebuah masyarakat, dengan sebuah kaum. Allah gambarkan cinta Allah itu dengan ungkapan kaum di sini. Ya'ti qaumin wa saufa ya'tillahu biqaumin, dengan sebuah kaum. Maka mau tidak mau kita harus membaca sejarah sebuah kaum, membaca sejarah sebuah masyarakat. Masyarakat yang mana? Tentunya masyarakat yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yaitu mereka para sahabat. Dikhususkan lagi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gitu ya, teman-teman. Jadi ayat ini sudah benar-benar tegas, jelas menyampaikan kepada kita tentang apa? Tentang pentingnya belajar sejarah Islam, utamanya sirah nabawiyah. Karena di situ kita akan mendapatkan iman, akan mendapatkan cinta, Lalu hadis yang tadi saya sampaikan di dalam mukadimah, ini hadis disampaikan oleh Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Nabi kita bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 golongan, ada 3 kelompok di mana mereka mendapatkan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga di mana ada 3 hal, maksudnya ada 3 hal di mana 3 hal ini kita mendapatkannya, di mana 3 hal ini kita mendapatkannya, maka kita akan mendapatkan kenikmatan dan manisnya iman. Kalau 3 hal ini tidak kita dapatkan, maka kita tidak akan mendapatkan manisnya iman, halawatul iman, tidak akan kita dapatkan. Berarti iman itu ada rasanya, sebagaimana madu ada rasanya, sebagaimana garam ada rasanya, sebagaimana gula ada rasanya, maka iman pun juga ada rasanya. Rasanya iman tuh gimana sih? Nah, manis. Maka manisnya iman tuh kayak gimana? Rasanya iman itu seperti apa? Para ulama mengatakan halawah yajiduha al-insan fi qalbihi. Rasa manis itu dirasakan bukan di situ. Nanti ini ya. Laisat halawah. Di sini manis di sini itu bukan maksudnya adalah sukar itu gula, wala asalun, juga bukan madu. Jadi manis di sini tidak bisa disamakan dengan manisnya madu, tidak bisa disamakan dengan manisnya gula. Gula manis, tapi tidak sama dengan manisnya iman. Madu manis, tapi tidak bisa disamakan dengan manisnya iman. Wa inna ma hiya halawatun a'dham min kulli halawah. Manisnya iman itu lebih manis, lebih agung manisnya itu daripada semua hal-hal yang manis-manis. Nah, gitu. Semua hal yang manis itu ada sesuatu yang berada di puncak manis, dan itu ada di dalam iman kita. Apa sesuatu yang itu menjadi bukti manisnya iman?
Yang pertama, an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai yang paling dicintai di dunia ini, di alam semesta ini, lebih dicintai daripada semua hal. Yang paling dicintai hanya Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbahu illallah illa lillah. Dia tidak akan pernah mencintai sesuatu, dia tidak akan pernah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah. Mohon maaf, misal seperti kalian, antum ya, laki-laki wajar mencintai perempuan. Maka orang yang punya iman yang manis, orang yang merasakan manisnya iman, dia tidak hanya semata-mata mencintai perempuan itu karena perempuannya, bukan. Mas, kenapa kamu mencintai fulanah? Kenapa kamu mencintai fulanah itu, Mas? Oh, karena dia perempuan, karena dia cantik. Enggak. Kalau orang yang punya rasa iman di dalam dadanya, kalau dia punya manisnya iman di dalam dadanya, maka ada tambahannya. Nah, ini tambahan yang penting dan ini tambahan yang utama. Ketika kita mencintai wanita, maka kita akan mengatakan karena dia adalah orang yang Allah cintai. Nah, gitu. Kenapa kamu mencintai fulanah? Karena dia mencintai Allah. Gitu. Karena dia mencintai Allah. Apa buktinya? Ya dia banyak hal. Sholat, baca Quran, seorang yang taat, gitu ya, seorang yang tidak pernah menampakkan aurat dan kehormatan di depan umum, atau seorang wanita yang betul-betul menjaga hudud, menjaga batasan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda seorang wanita mencintai Allah. Itu tanda kalau kita mencintai wanita itu karena Allah. Baik. Apa yang ketiga ya? Apa hal yang lain yang menjadi bukti manis, hal yang menjadi bukti bahwa di dalam diri kita ada iman? Hal yang menjadi bukti bahwa kita mendapatkan manisnya iman. Yang ketiga, kita membenci wa an yakrahu an ya'uda fil kufr. Kita membenci saat kita kembali kepada kekafiran. Kita ini misalnya sudah taubat, ya, taubatan nasuha, sudah taubat. Karena dulu misalnya taubat dari apa? Hijrah dari apa misalnya? Ya, dulu kita semenjak sebelum di Baitul Arqam ini telat sholatnya, bukan lagi telat, mungkin sudah tidak lagi peduli dengan sholat, ya, tidak lagi peduli dengan sholat, kemudian lebih peduli dengan kesenangan dunia, gitu, dengan permainan dunia. Lalu ketika kita ada rasa benci, aku tidak suka lagi kembali kepada zaman dulu yang telah aku lakukan. Aku benci untuk kembali kepada kebiasaanku yang dulu. Nah, kebencian itulah menjadi bukti ada iman di dalam dada kita. Kebencian kita terhadap kekafiran, kebencian kita terhadap kejahiliahan, itu menjadi bukti iman kita ada rasanya. Itu bukti manisnya iman. Sebagaimana kama yakrahu an yukdzafa finnar, sebagaimana bencinya kita, sebagaimana tidak sukanya kita saat kita akan Allah masukkan ke dalam neraka, saat kita Allah lemparkan ke dalam neraka. Kita mau apa tidak dilemparkan Allah ke neraka? Maka jawabannya tentu tidak mau. Maka begitu pun juga saat kita kembali ke zaman masa lalu kita,
ke zaman kita seperti di masa lalu kita. Kita di sini sudah bisa baca Quran dengan baik. Kita di sini sudah bisa taat kepada Allah. Sholat kita sudah tertib. Ya, bukan lagi kita sholat tepat waktu, tetapi bacaan kita sudah tertib. Ya, bacaan kita sudah tertib. Praktek sholat kita sudah tertib. Sudah bagus. Islam kita berada di tempat ini. Maka saat kita kembali ke zaman maka saat kita kembali pulang atau saat kita kembali ke masa lalu kita, maka kita akan ada rasa benci. Baik, itu tanda dari manisnya iman. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Halawah yajiduhal insan fi qalbihi. Manisnya iman itu terdapat hanya di dalam hati, bukan di lidah. Nah, itu yang pertama, ulama menyampaikan begitu, bahwa manisnya iman itu, lezatnya iman itu hanya bisa dirasakan di dalam hati. Waladzatu 'azimatun la yusawiha syai'un. Lezatnya iman itu sangat agung, tidak ada yang bisa menyamai sesuatu pun. Tidak ada yang bisa menyamai manisnya iman. Tidak ada yang bisa, karena begitu agung. Yajidu insyirahan fi sadrihi. Itu akan nampak manisnya iman itu. Kita merasakan manisnya iman itu akan nampak dengan dada kita yang lapang. Tidak sumpek, tidak sumpek dada kita, tapi lapang. Apa bukti dada kita lapang? Bukti dada kita lapang itu adalah sebagaimana Allah firmankan, "Wa man syarahallahu sadrahu lil Islam." Bukti dada kita lapang itu adalah kita sukarela menerima ajaran Islam. Sukarela taat kepada Allah dan Rasulnya. Sukarela menerima aturan Islam. Itu bukti dada kita lapang. Ya. Warabbatun fil khairi. Bukti iman kita itu ada manisnya, atau bukti manisnya iman kita, bukti kita sedang merasakan kelezatan iman. Buktinya mana? Buktinya yang kedua adalah Roghbatun fil khair. Kita begitu semangat melakukan kebaikan. Roghbah itu semangat, al khair itu kebaikan. Jadi saat kita sedang melakukan kebaikan dengan semangat, membaca Quran semangat, menghafal Quran semangat, pergi ke masjid tepat waktu, berada di shop pertama semangat, maka kita sedang merasakan manisnya iman. Oke. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, bukti manisnya iman adalah hubban li ahlil khair. Hubban li ahlil khair. Mencintai orang-orang baik. Kita sangat cinta dengan orang baik. Nah, ini penting ini. Bukti adanya iman, bukti manisnya iman seseorang itu, seseorang itu akan cinta dengan orang-orang baik. Kenapa? Karena di dalam diri orang itu ada kebaikan. Karena dalam diri orang itu ada kebaikan. Jadi begini, ketika kita membenci seseorang, maka agar kita luluh, agar kita bersih dari kebencian kita kepada seseorang itu, maka perhatikanlah kebaikan-kebaikannya. Maka kita tidak akan
memandang sebelah mata. Gitu. Kita membenci seseorang padahal orang itu banyak kebaikannya. Namun gara-garanya orang itu pernah mencuri, gitu ya. Atau bukan mencuri lah. Namun gara-garanya orang itu pernah menyakiti kita, maka kita betul-betul membencinya begitu luar biasa. Padahal orang itu punya kebaikan juga loh. Ingat tidak orang itu pernah menolong kita? Ingat tidak orang itu pernah meminjamkan uang kepada kita? Maka pasti kalau kita ingat dengan kebaikan-kebaikan orang itu, kita akan melepaskan kebencian kita kepada orang itu. Atau kita tidak akan memandang dengan sebelah mata, dengan hanya sebatas kebencian. Seperti ginilah hari ini, kenapa orang itu begitu benci kepada seseorang? Benci kepada seseorang gara-gara tidak satu kelompok. Kenapa hari ini banyak orang yang begitu benci? Gara-garanya tidak satu jamaah, ya, tidak satu guru, tidak satu pesantren. Karena sebabnya kita tidak mau memandang kebaikan orang yang kita benci. Misal Daniel benci sama Dedi, gara-garanya Dedi tidak satu jamaah dengan Daniel. Gara-garanya Dedi tidak satu pesantren dengan Daniel. Gara-garanya Dedi tidak satu ustadz dengan Daniel misalnya. Tidak sama-sama, tidak belajar kepada ustadz yang sama. Kenapa Daniel membenci Dedi karena seperti itu? Itu sebabnya karena Daniel tidak melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri Dedi itu. Walaupun toh tidak satu kelompok umpamanya, walaupun toh tidak satu jamaah umpamanya, walaupun toh tidak satu pendapat misalnya, tapi ingatlah di dalam diri orang yang kita benci itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Maka pasti begini, kalau ada sesama muslim ya saling membenci, kalau dia mau jujur, kalau dia mau membuka diri bahwa di dalam diri orang itu ada kebaikan, pastilah akan hilang kebenciannya. Akan hilang kebenciannya, akan hilang ketidaksukaannya. Gitu ya. Karena pada hakikatnya orang yang punya manisnya iman, orang yang sedang merasakan lezatnya iman itu, apa buktinya? Buktinya dia akan mencintai bukan hanya kebaikan, tetapi mencintai orang-orang baik. Walaupun dia bukan muslim, gitu. Walaupun dia bukan muslim, selama dia orang baik, maka pasti dia akan mencintai kebaikan. Halawatun la yu'arrifuha illa man dzaqaha. Jadi manisnya iman ini tidak akan pernah dirasakan kecuali oleh orang-orang yang telah mencicipinya. Tidak pernah diketahui, tidak akan pernah dikenal kecuali orang-orang yang telah merasakan manisnya iman. Walam yakul, di dalam hadis itu berbunyi begini kan, an yakunallah wa rasulahu. Itu bunyinya, an yakunallah wa rasulahu. Jika Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai. Perhatikan di sini para ulama mengatakan kenapa di sini tidak menggunakan kata summa. Tidak mengatakan begini, an yakunallah summa rasulahu, pakai summa. Kenapa tidak pakai summa? Kenapa pakainya waw di sini? Para ulama mengatakan li'anna al-mahabbah li Rasulillah alaihi salatu wassalam huna tabi'ahu, ya.
min mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala. Karena mencintai Rasul itu bukan bagian sendiri. Mencintai Rasul itu adalah ketersambungan dengan mencintai Allah, bersambung dengan mencintai Allah. Jadi tidak mencintai Rasul itu, kenapa tidak pakai tsumma? Karena mencintai Rasul itu tidak satu bagian sendiri. Jadi seperti sebuah benda yang terpisah. Ini Quran, ini apa ini namanya? Mikrofon. Begitu. Kalau pakai tsumma ya begini. An yakunal Quran an yakunal Quran tsumma mikrofon, kayak gitu ya. Tidak. Tetapi mencintai Allah, mencintai Rasul dipakai dengan sebelumnya menggunakan waw itu bersambung gitu ya, tidak berpisah begini, tetapi bersambung. Maka kalau mencintai Rasul itu adalah sebuah ketersambungan dengan mencintai Allah, maka begini jadinya. Fal insan yuhibbur Rasul biqadri ma yuhibbullah. Maka akhirnya jadinya ketika manusia mencintai Rasul, itu menyesuaikan dengan kadar, tahu kadar? Menyesuaikan dengan kadar cintanya kepada Allah gitu. Ya. Mencintai Rasul itu menyesuaikan dengan kadarnya cintanya kepada Allah. Kalau cintanya kepada Allah itu sedikit, maka itu akan mengikuti cintanya kepada Rasul pun sedikit. Kalau cintanya kepada Allah besar, asyaddu hubbalillah, maka cintanya kepada Rasul pun juga akan besar. Itu namanya ketersambungan. Jadi tidak berpisah seperti itu. Maka ikhwafillah rahimakumullah, terakhir kesimpulannya bahwa membaca sirah nabawiyah, adalah sebuah aktivitas amat agung. Mengapa? Karena di sini merupakan cerminan, bukti dari jujurnya jujurnya cinta kita kepada Allah. Karena kita tidak akan bisa tahu apalagi mengikuti Rasul kalau kita tidak membaca sirahnya. Bagaimana kita bisa mengikuti sirah Nabi kalau bagaimana kita bisa mengikuti perilaku Nabi kalau kita tidak membaca sirahnya? Gak mungkin, itu mustahil. Kenapa kita tahu Rasul itu makanya pakai tangan kanan? Ya karena kita membaca sirah Nabi. Walaupun sirah tentang Nabi, yaitu saat Nabi makan pakai tangan kanan, bukan dari sirah nabawiyah karangannya atau tulisannya Syekh Mubarakfuri. Ya, kita membaca sirah Nabi itu karena misalnya dari hadis dari Sahih Bukhari gitu ya. Kenapa kita tahu bahwa Rasul kita saat akan makan, saat akan mengkonsumsi sebuah makanan, maka beliau pasti akan membaca bismillah. Kenapa kita tahu dan kita ikuti beliau? Karena kita pernah membaca sirahnya. Di dalam sejarahnya memang ini ada. Saat kisah beliau berpapasan dengan Ibnu Mas'ud ya. Berpapasan dengan Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah dan Abu Bakar mencicipi susu kambing apa susu unta? Susu kambing ya, mencicipi susu kambing yang diberikan dari kambing-kambingnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu, maka saat itu Ibnu Mas'ud mendengar ada kalimat yang diucapkan oleh Rasul saat akan minum tuh, bismillah, itu kalimat bismillah. Itu sirah itu. Nah, jadi kita bisa mengikuti
kita bisa mengikuti praktek Rasul, di antaranya makan pakai bismillah, itu kita bisa tahu karena kita membaca sirahnya. Ya. Maka sirah nabawiyah terlebih khusus dan juga sejarah Islam dalam sifatnya lebih umum, ini adalah bukti membaca sirah dan sejarah itu menjadi bukti akan jujurnya cinta kita kepada Allah. Dan lemahnya cinta kita kepada Allah akan menjadi bukti, akan menjadi cara dan menjadi bukti bahwa itu akan terlihat dari lemahnya kita membaca sirah. Jadi memang ini karena ketersambungan itulah itu bisa dibolak-balik akhirnya. Bisa dibolak-balik. Apa bukti kalian jujur imannya kepada Allah? Maka buktinya adalah membaca sirah nabawiyah. Baik. Dibalik gitu ya. Sirah nabawiyah ini akan menjadi bukti, akan menjadi penguat juga cinta kepada Allah. Nah, gitu. Jadi mencintai Allah bisa dibuktikan dengan membaca sirah. Membaca sirah akan menjadi cara untuk meningkatkan cinta kepada Allah, begitu. Ini bolak-balik juga bisa karena itu ketersambungan antara cinta kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Lalu agar sempurna cinta kita kepada Allah sehingga kesempurnaan cinta kita kepada Allah itu membuat kita kokoh dalam agama kita, atau kita tidak pernah akan murtad sama sekali dari agama kita, itulah dengan cara kita membaca sirah. Jadi sirah itu bisa membuat kita cinta kita sempurna, dan itu akan membuat kita berdiri kokoh di atas ajaran agama Islam. Ya, jadi gini ya, misalnya ini nyambung tuh begitu ya, nyambung kayak beginilah. Nah gitu. Ini membaca sirah, ini menjadi kuat cinta kepada Allah, ini menjadi kuat dalam berada di atas ajaran Islam. Ya. Dimulai dari sini. Membaca sirah, yaitu nantinya menjadi sebab kita bisa mengikuti Nabi. Lalu mengikuti Nabi ini akan menjadi sebab sempurnanya cinta kita kepada Allah. Sempurnanya cinta kepada Allah akan membuat kita tidak akan pernah murtad dari agama kita. Gitu, menyambung begitu. Kenapa banyak orang yang murtad? Kenapa banyak orang yang ragu dengan Islamnya? Karena tidak sempurna, atau karena tidak cinta sama sekali kepada Allah. Kenapa orang itu tidak cinta kepada Allah? Kenapa tidak sempurna cintanya kepada Allah? Karena gitu. Jadi gitu, bolak-balik aja. Inilah yang bisa kita ungkapkan dari kalimat-kalimat yang bermula tadi dari ayat, ya, surat Al-Baqarah, lalu surat Al-Maidah, lalu hadis Ali Imran, lalu hadis yang satu tadi dari Anas bin Malik, muttafaqun alaih. Itu penjelasan singkat yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami gambarkan agar kita bisa menjabarkan tentang kehebatan sirah nabawiyah. Wallahu taala bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita masuki